Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara sekalian, menarik soal dinamika politik nasional terkait dengan Pilpres ya, di mana banyak kelompok masyarakat melakukan untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan untuk menguji kapasitas dan visi dan kapasitas, serta tentunya visi itu mencerminkan komitmen capres untuk apa yang disampaikan dalam visi dan narasi-narasi yang akan disampaikan untuk diwujudkan dalam program kerja jika mereka terpilih. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau dulu kan dianggap bahwa capres dan cawapres itu nanti di akhir mau pendaftaran, tetapi kali ini lebih terbuka, lebih jauh waktunya untuk dicalonkan sebagaimana yang kita sudah lihat ya. 3 capres sekarang ini sudah dicalonkan oleh partai-partai yang memenuhi syarat ya. Semuanya memenuhi syarat sebetulnya itu walaupun belum didaftarkan. Tetap misalnya Anies Rashid Baswedan yang awalnya didukung oleh Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai PKS, kini Demokrat keluar karena ada bergabungnya PKB di dalam koalisi perubahan itu, di mana ketua umum PKB menjadi pilihan cawapres dari capres Anies Rashid Baswedan dan Partai Nasdem serta PKS. Nah, saudara sekalian, demikian juga Ganjar yang diusung oleh PDIP, P3 dan Hanura serta Perindo, dan ada Gerindra di sana, yaitu Pak Prabowo Subianto calon kembali untuk keempat kalinya, yaitu didukung oleh Gerindra tentunya, kemudian Partai Golkar, dan sementara ini ya PAN maupun ada PBB, ada juga Partai Gelora, partai yang baru dibentuk, Partai Baru ya. Nah, saudara sekalian, kelompok masyarakat lain untuk terutama di kampus, para mahasiswa, dalam hal ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia, sebelumnya juga sudah menantang para capres untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka, visi mereka di dalam debat kandidat yang mereka akan gelar. Dan kini mereka sudah mulai menyusun jadwal untuk mengundang para capres akan hadir dalam debat kandidat untuk menguji tentang kapasitas dan apa visi mereka untuk bangsa Indonesia ke depan. Sehingga itu bisa menjadi preferensi bagi pemilih, terutama pemilih-pemilih kritis ya, pemilih-pemilih yang terdidik. Nah, sebagaimana yang diungkap oleh ABW News ya, dikatakan bahwa Ketua BMUI _2 Anies sudah konfirmasi hadir dalam debat Capres 14 September. Jadi mereka akan gelar debat di UI, di depan para mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia akan menggelar pada tanggal 14 September. Nah, baiklah kawan sekalian, kita coba untuk membacakan berita tentang ini. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menegaskan bahwa bakal calon Presiden Anies Baswedan sudah mengkonfirmasi kehadirannya dalam acara debat Capres yang rencananya akan digelar pada tanggal 14 September 2023. Melki Sadek Huang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa saat ini BMUI sedang mempersiapkan acara debat Capres yang rencananya akan digelar pada 14 September 2023. Saya kira ini menarik ya, karena sepanjang yang kita tahu dulu-dulu tidak pernah, dan kali ini agak lebih terbuka, di mana perguruan tinggi bisa menguji, bisa mengundang calon-calon presiden untuk menyampaikan pandangan-pandangannya yang kita istilahkan dengan debat. Sebetulnya tidak debat juga, karena hal yang berbeda di antara satu dengan yang lain itu hal yang biasa tentunya. Tapi itu paling tidak itu menjadi preferensi bagi masyarakat, terutama masyarakat kampus, untuk melihat bahwa ini lebih bagus ini untuk Indonesia ke depan, pandangan-pandangan mereka tentunya, dan mana capres yang kira-kira memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang berbagai hal dalam konteks bernegara ketika mereka terpilih nanti. Nah, oleh karena itu bisa jadi tradisi debat seperti ini sangat penting, karena kita tidak ingin memiliki presiden yang mohon maaf yang kualitasnya sangat standar di tengah persaingan global yang begitu tinggi. Tapi kalau Anies saya kira sulit untuk kita sulit untuk kita bantah bahwa dia memiliki wawasan yang sangat luas ya. Kami masih membuka opsi, masih menunggu konfirmasi dengan pihak dari 3 capres. Pak Anies sudah konfirmasi siap datang debat ya, Capres BMUI. Pak Ganjar timnya sudah rapat dengan teman-teman BMUI, masih positif hadir. Pak Prabowo belum ada update informasi sampai hari ini, masih menunggu katanya.
Menurutnya BEM UI masih menunggu respon dan kesiapan 3 baca pres. Sampai hari ini persiapan di kampus sudah berjalan. Tanggal 14 September merupakan kesiapan dari kami. Melki menginginkan agar acara debat capres ini harus dihadiri 3 baca pres sehingga mahasiswa UI bisa mendengarkan langsung gagasan-gagasannya. Melki menjelaskan secara acara debat capres yang digelar BEM UI ini dalam bentuk program dan adu gagasan guna menguji gagasan tiap-tiap baca pres. BEM UI katanya sudah mengirim undangan beserta proposal kegiatan dan format acara secara fisik ke 3 baca pres, salah satunya Anies Rashid Baswedan. Selain itu katanya acara debat capres ini akan dirancang dengan topik-topik yang telah dibahas oleh BEM UI. Kami sudah merancang topik misalnya krisis iklim. Tema-tema teman-teman BEM UI dan BEM Fakultas sedang menyusun kajian. What's the next after Jokowi? Poin pendidikan, kesehatan, reformasi hukum, reformasi kepolisian, dan lain sebagainya. Melki menegaskan bahwa siapapun presidennya nanti yang terpilih, BEM UI telah memberikan rekomendasi dari mahasiswa UI untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Kami bantu proses pemilihan pemilu siapapun yang terpilih. Ini rekomendasi BEM UI, titipan mahasiswa ke depan, katanya. Menurutnya, alasan BEM UI menggelar debat capres karena pemilu 2024 bukan hanya sekadar sirkulasi di kalangan elit, tetapi juga sirkulasi kepemimpinan dengan gagasan. Dia mencontohkan terkait kualitas manusia Indonesia, para calon pemimpin harus memiliki solusi untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Seharusnya orang calon pemimpin punya rancangan jangka panjang apa yang akan diubah sistem pendidikan, pelatihan SDM, kesejahteraan manusia. Sisi yang lain menurutnya, pemilih terbesar dalam Pilpres 2024 adalah usia muda. Pemimpin ngomong soal lingkungan hidup untuk 3 tahun ke depan, pemberantasan korupsi, butuh pemimpin yang janjikan masa depan itu. Anak muda perlu diyakinkan untuk memilih, jangan bikin merger atau malas gerak data ke tempat pemungutan suara. Ya, jadi saya kira seperti itu alasan mereka mau menggelar debat itu. Tapi yang paling pokok itu kan untuk mengetahui kualitas, ya, isi kepala seorang capres gitu loh. Apalagi negeri yang begini besar dipimpin oleh seorang yang tidak boleh hanya sekadar mengandalkan pencitraan turun di gorong-gorong, intip sana intip sini, kemudian banyak kebohongan ditebar setelah itu dan ternyata banyak ingkar janji. Oleh karena itu saya kira tujuan mahasiswa dan ini satu hal yang sangat positif di dunia akademik, ya, terutama di masyarakat intelektual, bukan menguji sebetulnya, untuk mengetahui kapasitas isi kepala seseorang pemimpin nasional, supaya pemimpin nasional itu jangan lagi hanya sekadar tadi saya katakan isi intip sana intip sini gorong-gorong, hanya sekadar makan mie di pinggir jalan lantas dianggap itulah capres yang terkenal. Padahal itu justru membawa petaka bagi bangsa ini menjadi bangsa yang tidak dihargai oleh dunia internasional karena memilih seorang pemimpin yang kualitasnya sangat tidak tidak standar sebagai seorang pemimpin bangsa, seorang yang memiliki visi atau memiliki isi kepala yang memadai untuk memimpin negeri ini. Akhirnya apa? Dia diatur-atur dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita menghadapi tantangan Indonesia ke depan yang lebih besar baik di dalam maupun di luar, menghadapi tantangan perkembangan dunia, diperlukan seorang pemimpin yang memiliki kapasitas isi kepala yang sangat kuat dan memiliki rekam jejak yang bagus, terutama di sektor keberanian untuk memberantas korupsi dan lain sebagainya. Sehingga ketika terpilih yang akan datang, dia bisa mengenangani hal-hal yang seperti itu dan bisa mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira itulah kawan-kawan sekalian kita bisa tangkap dari apa yang mereka inginkan oleh adik-adik kita dari mahasiswa Universitas Indonesia ini. Terima kasih dan kita ucapkan tentu apresiasi kepada mereka yang peduli terhadap bangsa ini, gerak maju bangsa ini dengan pemimpin yang kita kehendaki. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.